Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan yang telah memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Dan dialah Zat yang menjadi raja dan pemilik alam semesta. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya. Ya, anak-anakku yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dapat menjalankan amalan yang luar biasa, amalan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu mendekat, takarub, hormat kepada Allah Sang Maha Raja alam semesta. Dan ini merupakan satu anugerah yang tidak diberikan Allah kepada semua orang yang mengaku Muslim. Ada yang sholat tapi sholatnya belum genap, belum 5 waktu. Ada sholat yang sudah 5 waktu, tetapi waktunya itu tidak awal waktu. Waktunya dia mengerjakan sudah akhir waktu. Bahkan sampai ada yang gandeng, menjalankan sholat luhur gandeng dengan sholat asar karena sudah adzan asar. Itu berarti sholatnya tidak tepat waktu. Ada yang sholat asar gandeng dengan sholat maghrib. Itu sudah. Kita bersyukur menjalankan sholat tepat waktu. Bertambah lagi apa? Kita sebagai laki-laki itu disunnah muakatkan, sunnah yang dikuatkan untuk apa? Berjamaah. Berjamaah. Karena ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menjalankan sholat wajib kecuali sholat berjamaah. Ada kalanya beliau tidak sholat berjamaah. Karena apa? Karena ada halangan sakit. Tapi ketika beliau sakit pun pernah beliau itu minta dipapah. Dipapah itu apa? Dibantu untuk datang ke masjid sampai di kanan kirinya dijaga kita kan belum pernah Nah, anak-anakku, kita beribadah itu bukannya Allah itu membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Jadi jangan sampai berpikir, wah, sholat ki ben Gusti Allah mulya. Wah, tidak.
Ya, Allah itu adalah Maha Kaya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, tulis nanti surat Al-Baqarah 267. Nah, Al-Baqarah 267. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, ya. Ketahuilah oleh kamu sekalian, ya. Wa'lamu, ya. Kalau belum bisa nulis ya nanti itu karena boardnya tidak siap, nanti dicari dalam surat Al-Baqarah itu nanti. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah oleh kamu sekalian, sungguh Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Nah, ya. Di dalam surat Ali Imran 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah itu ghaniyun, maha kaya, 'anil 'alamin, atas segala alam. Nah, ya. Dan satu ayat lagi dalam surat Al-An'am 133. Nah, wa rabbuka ghaniyyun dzur rahmah. Ya. Dan Tuhanmu itu maha kaya dan pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Nah, ya. Ghaniyun itu apa? Maha kaya. Yang namanya kaya itu apa? Kaya itu adalah tidak membutuhkan yang lain. Nah, cukup, mencukupi. Nah, jadi Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bersumber kepada Allah itu. Ya. Jadi Allah itu sumbernya, makhluk itu adalah yang membutuhkan. Nah, jadi Allah itu tidak butuh, yang butuh itu makhluk. Ya. Salah satu contoh, kita butuh hidup. Hidup itu yang memiliki Allah. Ya. Sumbernya Allah. Ya. Namanya air itu adalah yang menciptakan Allah. Ya, setetes pun yang namanya makhluk itu tidak ada yang bisa membuat. Nah, itu dibangunkan itu ya. Coba. Aja dulu. Ya, jangan tertunduk. Tertunduk nanti ya, tertidur. Ya. Ya. Maka di dalam tadi surat Ali Imran 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguh Allah itu adalah maha kaya atas segala alam. Atas segala alam. Nah, jadi alam semesta ini membutuhkan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan alam semesta, sehingga ketika ada orang yang kufur, ya, tidak beriman, itu dia sendiri yang rugi, bukan Allah. Ya, ya. Maka tidak benar kalau ada orang, wah, Allah itu butuh ditolong. Oh, itu berarti orang itu belum tahu, belum kenal Allah. Allah itu adalah ilah. Ilah itu
ya. Berasal dari ilah. Ilah itu apa? Sesembahan. Nah, mengapa disembah? Ya karena tadi itu dia adalah pencipta, sumber dari segala alam. Dialah yang maha baik. Nah, sehingga ketika kita ini beribadah kepada Allah, ya, berarti kita ini sedang berterima kasih kepada Allah, ya. Di dalam awal surat, ya, itu kan pasti diawali dengan ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan sebelumnya kita membaca ta'awudz sebelumnya, ya. Nah, setiap surat itu kan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nah ini Allah menciptakan alam semesta ini adalah karena Allah kasih, maha sayang. Nah, maka ketika kita beribadah pada Allah, mudah-mudahan kita mengikuti, ya, nyontoh sifatnya Allah itu yang maha pengasih itu, ya. Sehingga ketika kita menjadi orang yang beriman kemudian sudah beribadah, itu diharapkan kita itu punya rasa kasih sayang, ya, niru sifatnya Allah. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita ini beribadah itu berarti yang beruntung adalah diri kita sendiri, sedang Allah itu seumpama semua makhluk jin dan manusia itu kufur semua, tidak beribadah pada Allah, Allah itu tidak berkurang kemuliaannya. Dan ketika, ya, orang tidak beribadah, Allah itu tidak berkurang kemuliaannya. Ketika semua makhluk itu beribadah menyembah pada Allah, Allah pun tidak bertambah kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah itu tetap tinggi, bahkan terus bertambah. Mengapa? Karena Allah itu setiap waktu bertambah kebaikannya. Nah, ya. Bahkan orang-orang yang tidak beribadah pun itu diberi kasih sayang. Ya. Banyak orang yang tidak kenal Allah tapi kaya raya. Bagus-bagus badannya, gagah cantik, itu siapa? Nah ini maka mari, ya, kita bersyukur pada Allah dengan beribadah itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita niru sifatnya Allah yang maha pengasih dan penyayang, berbuat kebaikan. Karena apa? Ketika orang berbuat baik itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apabila engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Demikian pula kalau engkau berbuat kejahatan, kejelekan, itu juga untuk dirimu sendiri, ya. Jadi sangat rugi orang yang tidak berbuat baik itu, ya, karena semuanya nanti akan kembali pada dirinya sendiri, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan petunjuk pada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Termasuk sholat kita itu adalah cara kita berterima kasih kepada Allah dengan mengagungkan, memahasucikan, ya, dan sekaligus memohon maaf, ya, banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, ya.
Nasrun minallah wa qarib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.